Robot humanoid datang ke Indonesia. Siap atau tidak? Dampak ke pekerjaan kehidupan 2026. Bayangkan kamu masuk ke minimarket, dan yang menyambutmu bukan kasir manusia, tapi robot setinggi 170 cm yang bisa bicara, mengambilkan barang, dan memproses pembayaranmu. Atau kamu masuk ke pabrik, dan semua lini produksi dijalankan oleh ratusan robot yang tidak perlu istirahat, tidak minta THR, dan tidak pernah sakit. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah tahun 2050. Tapi ini bukan 2050. Ini 2026. Dan Indonesia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, karena gelombang robot humanoid sudah di ambang pintu. Selamat datang di channel Ramda Lapananda, tempat kita bahas ekonomi dan teknologi AI dengan bahasa yang mudah dipahami. Di video ini kita akan bahas 3 hal. Pertama, apa sebenarnya robot humanoid dan seberapa canggih mereka sekarang? Kedua, bagaimana dampaknya ke pekerjaan dan kehidupan kita di Indonesia? Dan ketiga, yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan sekarang agar tidak menjadi korban perubahan ini? Robot humanoid adalah robot yang dirancang menyerupai bentuk dan kemampuan manusia. Bisa berjalan 2 kaki, menggunakan tangan, melihat dengan kamera, mendengar, berbicara, dan bahkan mengekspresikan emosi. Tapi yang membedakan robot humanoid generasi sekarang dari robot industri lama adalah satu hal, kecerdasan buatan. Robot humanoid 2026 bukan sekadar mesin yang mengikuti perintah terprogram. Mereka dilengkapi sensor, AI, dan komputasi awan yang memungkinkan mereka belajar dari lingkungan, beradaptasi dengan situasi baru, dan mengambil keputusan mandiri. Tesla Optimus sudah bisa memilah objek, membawa barang, dan melakukan tugas pabrik secara mandiri. Boston Dynamics Atlas melakukan parkour dan backflip yang lebih luas dari kebanyakan manusia dewasa. Xiaomi Cyber One bisa mengenali emosi manusia dan merespons dengan ekspresi wajah. Dan yang paling mengejutkan, harga robot humanoid diperkirakan akan turun ke kisaran $20.000 atau sekitar Rp320 juta per unit dalam beberapa tahun ke depan. Seharga mobil menengah. Bayangkan apa artinya itu bagi dunia kerja. Sekarang bicara angka. Pertumbuhan pengiriman robot humanoid global diperkirakan melonjak lebih dari 700% di 2026 dibanding tahun sebelumnya. Bukan 7%. Bukan 70%. 700%. Xiaomi bahkan sudah menargetkan robot humanoid menjadi tenaga utama di seluruh pabriknya pada 2030, menggantikan ribuan pekerja lini produksi. Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Cina berlomba menjadi pemimpin dalam pengembangan ini. Indonesia? Kita masih di posisi konsumen, belum produsen. Dan itu adalah masalah yang perlu kita bahas dengan jujur. Ini bagian yang paling sensitif dan paling perlu kita hadapi dengan mata terbuka. Indonesia memiliki sekitar 135 juta angkatan kerja. Sebagian besar bekerja di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa, yang merupakan 3 sektor paling rentan terhadap otomasi robot humanoid. Pabrik tekstil dan garmen di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mempekerjakan jutaan buruh, adalah target pertama otomasi robot. Bukan karena pengusahanya jahat, tapi karena secara ekonomi, robot yang bekerja 24 jam tanpa gaji, tanpa tunjangan, tanpa hari libur, jauh lebih menguntungkan. Tapi bukan hanya pabrik. Robot humanoid di 2026 sudah mulai masuk ke sektor perhotelan sebagai resepsionis dan porter. Masuk ke rumah sakit sebagai asisten perawat. Masuk retail sebagai kasir dan staf gudang. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, tapi seperti kata laporan McKinsey, bukan soal apakah ini akan terjadi, tapi soal seberapa cepat. Tapi ini bukan hanya cerita seram. Ada peluang besar yang bisa Indonesia ambil, kalau mau bergerak cepat. Pakar teknologi menyebut Indonesia berpotensi menjadi pusat regional produksi dan pengelolaan robotik di Asia Tenggara, dengan memperkuat infrastruktur data center, sumber daya AI, dan kemampuan manufaktur elektronik. Artinya,
Bukan hanya mengimpor robot, tapi bisa merakit, mengelola, bahkan mengembangkan komponen robot di sini. Ini butuh investasi besar di pendidikan STEM, vokasi teknologi, dan regulasi yang mendukung. Tapi peluangnya nyata. Negara yang bergerak lebih dulu akan menjadi pemenang di era robot humanoid, dan Indonesia masih punya jendela waktu untuk memilih posisi mana yang mau diambil. Di luar pekerjaan, bagaimana robot humanoid akan mengubah kehidupan sehari-hari kita? Para ahli memprediksi bahwa pada 2030, robot humanoid akan menjadi bagian umum dalam rumah tangga dan layanan publik, sebagai asisten rumah tangga, resepsionis hotel, petugas keamanan, bahkan guru digital untuk anak-anak. Di satu sisi ini luar biasa, lansia yang tinggal sendiri bisa punya asisten robot yang memantau kesehatannya 24 jam. Pasien rumah sakit bisa mendapat perawatan lebih konsisten. Pekerjaan berbahaya seperti pertambangan atau konstruksi di ketinggian bisa dilakukan robot tanpa risiko nyawa manusia. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan etis yang dalam. Sejauh mana robot boleh menggantikan hubungan antar manusia? Apakah anak-anak yang tumbuh bersama robot akan kehilangan kemampuan empati? Apakah lansia yang ditemani robot akan semakin kesepian di balik layanan yang serba efisien? Jadi, Indonesia siap atau tidak menghadapi gelombang robot humanoid? Jujurnya, kita belum siap. Infrastruktur kita masih jauh tertinggal. Regulasi robot belum ada. Pendidikan vokasi teknologi masih terbatas. Tapi, belum siap, bukan berarti tidak bisa siap. Yang bisa kamu lakukan sekarang, sebagai individu. Pertama, investasi di skill yang sulit digantikan robot, kreativitas, kepemimpinan, empati, dan kemampuan bekerja sama dengan teknologi AI. Kedua, pelajari cara mengoperasikan dan mengelola sistem otomasi. Operator robot, teknisi AI, dan manajer sistem otomasi adalah profesi yang justru akan booming. Ketiga, jangan menunggu pemerintah. Perubahan ini lebih cepat dari kebijakan manapun. Mereka yang bergerak lebih dulu akan menentukan posisi mereka di era baru ini. Robot humanoid bukan musuh manusia, tapi mereka tidak akan menunggu manusia siap. Pertanyaannya sekarang adalah, kamu mau jadi yang mengendalikan robot, atau yang digantikan robot? Tulis pendapatmu di komentar. Kamu sudah siap menyambut robot humanoid di Indonesia? Subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi, karena di video berikutnya kita bahas teknologi lain yang akan mengubah Indonesia lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa.